Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat IKE Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahannya, bisa mengantarkannya ke gereja Batang Pembelum pada hari ini, mulai pukul 10 WIB sampai dengan 12 WIB, atau melalui rekening gereja Batang Pembelum. Pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kata ibadah yang kita pergunakan adalah kata ibadah Minggu Bersih Keluarga, dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tayani Kedali. Untuk mulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan diri kita dalam saat teduh. Jemaat diundang berdiri untuk menerima tahbisan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama sampai kedua, muliakanlah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, marilah kita menaikkan doa syukur kita dan doa pembacaan Alkitab kita. Sembah sujud kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami umat-Mu. Pada saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima dalam setiap hidup kami. Sehingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun, dan bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar benar-benar bisa hidup di tengah kami, sehingga bisa menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu dalam jalan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, Kejadian pasal 18, ayat yang pertama sampai yang ke-15, dengan perikop,
Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun itu. Itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Pengakuan iman, jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengingkarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Itayani Tedalip, marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 118, bait yang pertama, Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, nas Alkitab ditentukan oleh kalender Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Dan sebelum saya membacakannya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh hadirkan kami sebagaimana kami ada saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami pun akan membaca kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin mengertinya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu dihadirkan bagi kami, sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu. Urapi dan kuduskan hamba-Mu ya Tuhan, dan urapi dan kuduskan pula seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja dari hadapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami alaskan pemberitaan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai kepada pasal 10 ayat hingga ayat yang ke-8 yang saya bacakan demikian bunyinya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa mereka untuk mengusir dan roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelut dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penginjilan adalah keselamatan. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama atau di dalam Alkitab, bab penginjilan itu merupakan amanat agung yang dimulai dari Taman Eden. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab Perjanjian Lama tentang penginjilan itu. Di dalam kitab Perjanjian Lama, penginjilan diawali dari janji Allah pada Abraham. Di mana dalam janji Allah itu ia mengatakan kepada Abraham, hidup kudus sebab Allah kudus. Jadi dalam penginjilan perlu dipelihara yang namanya kekudusan diri. Yang kedua, dalam Perjanjian Lama juga dikatakan harus patuh terhadap semua hukum dari Allah. Semua aturan hukum yang datangnya dari Tuhan harus ditaati. Sangat terkenal dalam kitab Perjanjian Lama bagaimana mereka taat dengan hukum Taurat dan hukum-hukum yang sudah dibuat. Lalu yang selanjutnya dalam kitab Perjanjian Lama juga dikatakan bagaimana harus memperhatikan yang namanya pertobatan. Tidak hanya berhenti pada pertobatan, tapi setiap orang yang bertobat harus menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, awal penginjilan di kitab Perjanjian Lama di mana orang Israel harus hidup dalam janji Allah, mengikuti perintah Allah, sehingga dengan demikian
mereka melakukan penginjilan. Bisa dilihat dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Sehingga umat Israel itu menjadi terang, menjadi tiang, dan menjadi harapan bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat juga dalam kitab Perjanjian Baru bagaimana penginjilan itu boleh terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berdasarkan kitab Perjanjian Baru, saya memilih judul dari khotbah hari ini, pergilah, baptiskanlah, dan ajarlah. Jadi tidak hanya pergi, tidak hanya membaptis, tetapi juga harus diajarkan. Apakah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kitab Perjanjian Baru? Mari kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa gereja harus menginjili dalam nama Yesus. Kalau ada gereja yang menginjili tidak dalam nama Yesus, berarti perlu dipertanyakan penginjilan itu. Karena dalam penginjilan di kitab Perjanjian Baru, menjadi otoritas tertinggi hanyalah Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Baru juga sesuai dengan judul yang saya katakan tadi, bahwa tidak hanya membaptis tetapi juga memuridkan. Saudara-saudara, jangan hanya seorang hamba Tuhan pergi hanya untuk membaptis tapi tidak pernah mengajarkan, maka akan hilang orang-orang yang ia baptis itu karena tidak berakar. Oleh sebab itu di kitab Perjanjian Baru tidak hanya pergi untuk membaptiskan, tetapi pergi harus untuk memuridkan, mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan seorang pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas hari ini, misi penginjilan atau dalam bahasa teologinya itu adalah missio Dei atau misi dari Allah. Itu artinya penginjilan yang datangnya dari Tuhan. Kita melihat seperti apa sih strategi yang dibuat. Di dalam nas ini strategi yang dibuat oleh Yesus sesuai dengan konteks atau situasi dan kondisi saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pengutusan atau pemanggilan murid yang pertama sesuai dengan nas kita hari ini, yaitu karena dibutuhkan. Dikatakan dalam ayat ini, ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang demikian, dalam konteks yang demikian, maka Yesus respon dengan keadaan itu. Setelah ia melihat situasi yang demikian, lalu ia memanggil ke-12 murid yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ke-12 murid yang pertama ini lengkap dengan nama-namanya di dalam nas ini dikatakan. Ia tidak hanya memanggil ke-12 murid ini untuk menjalankan amanat yang luar biasa ini, tapi juga ia memberikan kemampuan atau kuasa. Mereka mampu mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya kira kalau ke-12 murid ini juga ada saat ini, bisa jadi mereka mampu mengusir corona ini ya dari kehidupan kita. Tetapi kita yakin dan percaya virus corona ini ada maksud dan tujuan hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, kembali kepada nas ini, pengutusan pertama 12 orang dengan rangkaian kemampuan ini adalah pengutusan yang luar biasa. Kenapa mereka harus mampu mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan? Karena mereka akan berhadapan dengan situasi itu pada saat itu. Yang kedua, tidak hanya memberikan kuasa, tetapi juga memberikan pesan. Apa pesan yang diberikan kepada mereka? Ke-12 murid yang diutus itu oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota Samaria. Artinya ada sudah tujuan yang harus mereka jalankan.
Meskipun apa yang ada di sekitarnya ini sangat menggoda, tapi mereka harus pergi ke tempat yang khusus. yakni ayat yang ke-6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah ada tujuan yang ditentukan kemana mereka harus melangkah. Tidak sesuka hatinya, oh saya mau ke sini, saya mau ke situ. Saya harus melayani orang seperti ini dan begitu, tidak. Tetapi kepada domba yang hilang dan harus ke tempat di mana yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak mengikuti selera si penginjil itu sendiri, tapi ada tempat yang sangat membutuhkan tempat penginjilan di mana mereka harus jalankan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan yang selanjutnya, selain mereka pergi ke tempat domba yang hilang dari umat Israel, mereka harus melakukan tugas itu dengan sukacita. Kamu menerimanya dengan cuma-cuma, katanya ayatnya yang ke-8 bagian B. Kamu juga harus memberikannya pula dengan cuma-cuma. Artinya ketika mereka diminta untuk menyembuhkan orang sakit, ketika mereka diminta untuk melakukan berbagai mujizat dan mereka mampu melakukan itu, biarlah mereka boleh melakukannya dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penginjilan itu yakni datang kepada domba yang perlu diinjili. Di zaman pandemi COVID-19 ini, kita mengalami kesulitan untuk datang ke rumah jemaat-jemaat kita. Ada tantangan yang kita hadapi dengan penyakit yang sangat menakutkan ini yang tidak bisa kita lihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita jangan pernah berputus asa. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjumpai jemaat. Untuk menjumpai orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Oleh sebab itu tetaplah gereja, umat Tuhan, hamba Tuhan, untuk tetap menjadi teladan taat kepada anjuran pemerintah dalam situasi apapun. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan baik. Jangan biarkan karena kita beriman, kita bertindak konyol dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang harus gereja lakukan di saat-saat seperti ini? Ada beberapa gereja, termasuk juga gereja Kalimantan Evangelis dan Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum juga berbuat. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sangat tidak bersahabat ini, tapi misi penginjilan itu bisa dilakukan. Ada banyak jemaat melewati gereja juga berbagi berkat satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah melewati pelayanan seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus berjumpa dengan jemaat, dan itu juga bagian dari penginjilan yang nyata. Biarlah melewati semua yang dilakukan oleh pihak gereja, dan mungkin ada warga jemaat yang juga mau berbagi dan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Itu adalah penginjilan yang nyata dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya sangat mendukung program dari Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja yang mau berdonasi kepada jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan atau masyarakat yang membutuhkan. Demikian juga Gereja Batang Pambelum yang berusaha berbuat sesuatu. Bagi Bapak Ibu dan jemaat yang setia berbagi, lanjutkan itu. Saya yakin berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penginjilan yang nyata dalam hidup ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkata-kata, tetapi kita juga harus berbuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menjalankan misi penginjilan. Misi yang datangnya dari Tuhan ini. Saya yakin dan percaya bersama dengan Yesus kita bisa. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan melewati kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau menjumpai kami dengan kuasa anugerah dan kasih sayang-Mu dalam kepedulian-Mu. Engkau menjumpai Abraham ketika di perjanjian lama diceritakan sedemikian rupa bagaimana Engkau setia kepada Abraham. Bagaimana Abraham dituntut untuk setia dalam kekudusan dan dalam setia janji. Dan di dalam kitab perjanjian baru bagaimana Tuhan mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menjumpai kami manusia yang sangat perlu seorang gembala yang agung dan luar biasa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pengutusan ke-12 murid untuk menjalankan amanat agung penginjilan, misi Allah di tengah-tengah dunia ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bagian dari kepedulian dan kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Ketika saat ini Tuhan kami para pelayan, para hamba-hamba Tuhan, penetua dan diakon, pendeta, guru sekolah minggu, guru agama, dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah percaya di dalam Tuhan, mampukan kami juga melanjutkan misi Allah, missio Dei itu, penginjilan itu di tengah-tengah jemaat. Harus kami akui ya Tuhan di hadapan Engkau, situasi dan kondisi yang sedang kami alami saat ini Tuhan, sangat-sangat tidak bersahabat dalam menjalankan misi itu. Tetapi kami yakin dan percaya kasih sayang-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan akan memampukan kami untuk menjalankan misi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami. Kami yakin dan percaya di dalam Yesus Kristus kami akan mampu melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah petunjuk-Mu diberikan bagi kami. Apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakailah gereja. Pakailah umat Tuhan, pakailah para hamba-hamba Tuhan untuk mampu melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Materaikan itu dalam hati kami ya Tuhan, sehingga bertumbuh dan berbuah dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Cara khusus pula ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Resort Palangkaraya dan Majelis Jemaat Batang Pambelum nih ya Tuhan. Kami mau bersama-sama ya Tuhan melayani di tengah-tengah jemaat dalam situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini Tuhan kami juga serahkan kepadamu. Wilayah Palangkaraya Kalimantan Tengah ini Tuhan kami mohon Engkau berkati. Biarlah ya Tuhan, masyarakat dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan, diberikan roh hikmat dari Tuhan sehingga taat kepada himbauan pemerintah. Sehingga kami mampu memutus rantai penyebaran virus corona ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin kuasa tangan kasih-Mu Tuhan mampu melakukan yang terbaik itu. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang bekerja di rumah sakit, di klinik atau tim-tim medis dan rekan-rekannya Tuhan. Beri mereka roh hikmat dan kesehatan dan kekuatan. Berikan mereka semangat. Berkati seluruh keluarga mereka, suami istri dan anak-anak mereka. Agar mereka tetap memiliki kekuatan kemampuan yang datangnya dari Tuhan melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau serahkan buat seluruh keluarga jemaat yang harus melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing dengan situasi dan kondisi seadanya ya Tuhan. Berkati mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah kuasa firman memberikan kekuatan bagi mereka. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Baik mereka sebagai petani, nelayan, pegawai negeri sipil, pedagang, peternak. Berkati mereka masing-masing. Biarlah pintu berkat selalu terbuka dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Biar di masa tua mereka diberikan ketenangan, ketentraman, kesehatan. Bahkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hibur.
Yang putus asa dan bimbang dalam iman Kau beri kekuatan. Janda duda yatim piatu terlantar terpenjara Engkau lindungi. Terima kasih Bapa di sorga. Anak-anak kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Mulai dari tingkat taman kanak-kanak ya Tuhan. Sekolah dasar, SMP, SMA bahkan yang di perguruan tinggi. Keberkati mereka masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan mereka tetap diberikan kecerdasan dan kepintaran. Sehingga mampu melakukan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bagi anak-anak kami yang sudah dinyatakan lulus dari sekolahnya Tuhan dan mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap proses yang mereka jalankan Tuhan Engkau memberkati. Sehingga mereka boleh meraih apa yang jadi cita-cita, angan dan harapannya. Terima kasih Bapa di surga buat semuanya itu. Demikian juga guru, dosen dan semua tim pengajar ya Tuhan Engkau berkati. Agar dalam roh hikmat-Mu Tuhan, dalam kemampuan yang datangnya dari Tuhan, mampu menjalankan tugas mereka dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Kami menserahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Usaha dan pekerjaan kami, rencana angan dan harapan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengucap syukur karena telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang telah disampaikan dapat tertanam di hati yang paling dalam, serta menjadi kekuatan agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan semangat. Untuk Ibu Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan, semoga selalu diberkati dalam pelayanannya. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur atas pelayanan kami, ibadah kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Semoga persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah Tuhan bekerja sesuai rencananya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Pujian Perumpamaan Penabur.
kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan memimpin hingga firman tak berbuah. Di tanah yang gembur dan subur, benihkan segera tumbuh dan berbuah, melimpah ruah. Begitupun firman Tuhan, dengarlah dengan hati dan jiwa, nyatakan dalam hidupmu, maka firman Tuhan mekar dan berbuah. Nyatakan dalam hidupmu, maka firman Tuhan mekar dan berbuah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan memperoleh berkat Tuhan, marilah kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 196, bait yang pertama. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau sorot beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyerahmu, itulah janjinya kepadaku. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.